Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang lebih baik dari utama dan pertama selain ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selaku insan yang bertuhan, patut kita panjatkan rasa cinta dan syukur kita atas kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan. Sehingga syukur alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita masih menghirup udara yang segar, udara yang mengalir dengan kesucian, yaitu udara keislaman. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Al-Mustafa Nabi Allah Muhammad SAW, sang arsitektur, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Begitu pesatnya perkembangan zaman di era industri ini, tidak lupa dari histori umat manusia yang begitu membawa perubahan yang amat besar terhadap dampak sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Saya sedikit terinspirasi dari perjalanan sejarah perempuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah tokoh perempuan yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Beliau adalah Siti Walidah yang akrab disapa dengan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan perempuan kelahiran Kauman, Yogyakarta pada 3 Januari 1872. Dan suaminya adalah Muhammad Darwis yang akrab disapa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri dari Perserikatan Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah merupakan tokoh perempuan dan juga seorang pahlawan nasional. Beliau adalah cerminan dari banyaknya tokoh perempuan yang terinspirasi dari histori perjalanan trikoratnya. Bagi saya, beliau adalah sang surya perempuan yang membawa perubahan terhadap kaum wanita. Siti Walidah juga bagian dari bangsawan Kesultanan Yogyakarta, sebab ayahnya seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Fadli yang berasal dari bangsawan Kesultanan Yogyakarta yang menjadi daerah tempat tinggal dari para tokoh agama dari keraton. Singkat dari perjalanan itu, pada tahun 1914 beliau mendirikan Sopo Tresno, yang mana beliau dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Pada saat itu, beliau sangat berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas terkait isu-isu perempuan, dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno. Pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Ia juga menolak proposal pertama dari Fatimah dan beliau memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah yang berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah. Kelompok baru ini diresmikan pada tanggal 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai ketua. 5 tahun kemudian organisasi ini menjadi bagian dari kemuhammadiyahan. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam sebagai perempuan. Dia juga berkhutbah menentang kawin paksa, yang mana pada saat itu menjadi suatu tradisi masyarakat Jawa patriarki. Selain itu, beliau juga mengunjungi berbagai cabang di seluruh Jawa. Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka, bukan sebaliknya dijadikan budak seutuhnya. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni catur pusat pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Dan sampai saat ini, Siti Walidah menjadikan Aisyah sebagai bagian dari jembatan menuju juru selamat menuju perempuan pemberani di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak akan pernah tiada, beliau selalu ada selagi sang surya masih tetap bersinar, menyinari watak tiap-tiap perempuan, dan beliau tetap bernyali di atas nama Aisyah, dan perjuangannya kita masih tetap tumbuh di atas syahadat. Dari perjalanan semasa hidup Siti Walidah yang telah saya paparkan di atas, dapat menjadikan kita sebagai pelajaran besar terhadap perempuan, bagian dari jati diri yang semestinya. Bahwa sesungguhnya perempuan bukanlah kaum yang lemah, akan tetapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan sang pencerah dari berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, hikmah yang harus kita ambil dari seorang tokoh perempuan, yakni Siti Walidah,
adalah bahwa pendidikan adalah mata rantai dan penyambung sebagai sinar kehidupan untuk mencerahkan watak setiap generasi umat dan bangsa. Sekian dari saya, kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk mengetahui serta mempelajari. Khairul karam, kurang dan lebih mohon maaf. Sebagai hamba yang tak luput dari salah dan kesalahan, bagi saya adalah ilmu dan kebenaran adalah amal ilmiah. Billahi fastabilhul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.